Terima kasih saudara sudah kembali lagi di channel kami. Sebuah video lawas yang memperlihatkan Sekjen HRS Center Haikal Hasan menuding proklamator RI Bung Karno pernah hina ulama bahkan suka memenjarakan ulama kembali viral di media sosial. Video lawas Haikal Hasan menuding Bung Karno pernah hina ulama itu kembali diviralkan netizen pengguna Twitter Hasapardan seperti dilihat pada Senin 7 Februari. Dilihat dari video itu awalnya Haikal Hasan menceritakan sejarah pertemuan Muktamar Ulama atau Ijtima yang pertama pada 11 September 1957. Menurutnya, Muktamar Ulama pertama kali digelar di Palembang 11 September 1957 dan dihadiri sejumlah ulama, juga tokoh nasional di zaman pra-kemerdekaan diantaranya Buya Hamka, Muhammad Nasir, Syahrir hingga Kahar Muzdakar. Pada saat bersamaan lanjut Haikal, Bung Karno bersama tokoh PNI, PKI, dan Nasakom menghina para ulama yang sedang melangsungkan muktamar di Palembang tersebut. Haikal Hasan pun menyebut Bung Karno dan para tokoh PNI hingga PKI itu menuduh ulama dan tokoh nasional yang menghadiri muktamar itu tidak bermoral alias amoral. Lebih lanjut, Haikal Hasan dalam video ceramahnya juga menuding Bung Karno sebagai tukang memenjarakan para ulama. Para oposan seperti Haikal Hasan yang tak ingin berdirinya Indonesia dengan berlandaskan Pancasila memang terus membuat narasi dan memainkan isu-isu bego. Berdasarkan informasi penelusuran tentang siapa yang memainkan isu PKI di media sosial Twitter, mereka diduga adalah Haikal Hasan, Tommy Soeharto, dan sesama pihak oposisi lainnya. Itu sudah jadi rahasia umum jika Haikal Hasan adalah orang-orang yang dekat dengan Soeharto dan keluarga Cendana. Jadi benar kata peneliti utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI Asfi Warman Adam, jika isu kebangkitan PKI saat ini sengaja dihembuskan kelompok tertentu untuk mengacaukan situasi politik. Isu itu dimainkan operator profesional yang menggandeng tiga kekuatan, yaitu pebisnis hitam, politisi busuk, dan radikalis agama. Haikal Hasan ini memang ributnya luar biasa. Bisanya cuma menjelekkan kelompok yang bukan golongan mereka. Tapi kalau disuruh sebutkan tokoh mana dari golongan mereka sendiri, mereka tidak percaya diri menyebut siapa. Sejujurnya sih, dalam hati kecil mereka tahu mereka ini kelompok kecil yang tidak dipedulikan. Makanya, harus ribut dan rewel agar diperhatikan. Pegiat media sosial, Denny Siregar melontarkan sindiran keras kepada sebuah partai yang ia sebut Partai Gurem. Lewat akun Twitter pribadinya yang dilansir dari laman terkini, Denny Siregar menyebut, di dalam partai tersebut terdapat kader yang ditangkap karena mengonsumsi sabu. Ada yang mencuri panci, ada pula yang menampar orang. Dalam cuitannya, Denny Siregar tak menyebut dengan jelas soal siapa Partai Gurem yang ia maksud. Namun dalam cuitan sebelumnya, Denny Siregar membagikan gambar berita bertuliskan, Benny diduga tampar karyawan restoran. Benny Kaharman yang dimaksud adalah kader Partai Demokrat dan juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Denny Siregar menyindir bahwa ternyata sifat asli kader Demokrat selain banyak korupsi ternyata suka menampar orang. Dilansir dari laman terkini ID, dari berita singkat Metro TV News, Benny Kaharman diduga melakukan penganiayaan terhadap manajer operasional sebuah restoran di Labuan Bajo, NTT. Aksi penganiayaan yang diduga dilakukan anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat tersebut terekam kamera CCTV. Peristiwa tersebut bermula saat Benny Kaharman tak terima dipindahkan dari meja VIP di restoran. Adapun korban disebut telah melaporkan kejadian ini ke Polres Manggarai Barat. Jadi betullah apa kata Denny Siregar? Partai Demokrat memang banyak yang bermasalah. Banyak kadernya yang terlibat dengan kasus-kasus kriminal. Partai Demokrat harusnya mawas diri dan melakukan evaluasi. Bila perlu, minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia karena selama ini selalu membuat gaduh. Kisruh juga ada sebagian kecil kader yang mengambil uang rakyat dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Indeks korupsi yang terjadi di era kepemimpinan Presiden Jokowi menjadi perhatian menjelang masa jabatannya berakhir. Salah satunya dari relawan Jokowi sendiri. Tak tanggung-tanggung, Ketua Relawan Nusantara, BRN, Edisa Girsang, menyentil orang terdekat Jokowi. Edisa meminta agar KPK turun tangan memproses secara hukum kedua anak Presiden Jokowi, yaitu Gibran yang sekarang menjabat sebagai wali kota Solo dan Kaisang Pangarep yang dikenal sebagai pengusaha muda. Tuduhan yang dilayangkan adalah dugaan aliran dana yang masuk kepada keduanya untuk kepentingan bisnis. Selain itu, Gibran dan Kaisang diduga menerima aliran dana pencucian uang TPPU dengan kelompok yang terlibat dalam pembakaran hutan. Deretan kasus korupsi yang terjadi di era kepemimpinan Presiden Jokowi yang menjadi sorotan diantaranya adalah korupsi bantuan sosial dengan tersangka Juliari Batubara sebagai pelakunya.
Kemudian kasus kelangkaan minyak goreng akibat praktik KKN yang dikenal dengan kasus mafia minyak goreng yang akhirnya memunculkan tersangka dari kalangan pejabat di pemerintahan yang kini telah ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Juga tentang sulitnya KPK dalam menemukan Harun Masiku menjadi sorotan tajam di era kepemimpinan Presiden Jokowi. Penanganan kasus yang terkesan lamban ini menimbulkan kesan lemahnya KPK dalam melaksanakan tanggung jawabnya memberantas korupsi. Sementara kasus ini masih terus berjalan, tuntutan yang dilakukan relawan Jokowi yang mungkin saja adalah kadal yang menyamar terhadap kedua putra Presiden Jokowi, Gibran dan Kaisang, menjadi berita yang ramai dibicarakan. Jika dilihat memang selalu saja ada orang-orang yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Seolah belum cukup para gadrun berulah, demonstrasi anfaida dan gak jelas, mereka memanfaatkan situasi seperti ini untuk memprovokasi dan membuat gaduh. Mereka yang pura-pura mendukung sebagai relawan atau pernah mendukung tetapi kini membelakangi Jokowi, bahkan melawan Jokowi dan menyerang orang-orang terdekatnya. Mereka orang-orang yang gemar melakukan framing negatif juga pembusukan nama dan pemerintahan Presiden Jokowi lewat statement, cuitan, unggahan media sosial agar nama baik keluarga Jokowi hancur. Menarik. Akhirnya PA212 mulai ikut buka suara soal perusahaan bir yang menjadi salah satu sponsor Formula E. Novel Bamukmin, si tukang ribut yang mengaku kecewa dengan langkah Anies Baswedan yang memberikan ruang kepada Heineken untuk jadi sponsor Formula E. Dia meminta agar Anies jangan menghalalkan segala cara untuk menggelar ajang balap tersebut, karena Anies dipilih karena semangat membela agama Islam, sehingga harus dijaga perasaan umat Islam jangan sampai melukai hati umat Islam yang telah memilihnya, kata Novel. Novel pun meminta agar Anies segera membatalkan kerjasama dengan perusahaan bir itu karena akan menjadi contoh buruk bagi warga ibu kota. Tanpa sponsor tersebut, balapan tetap bisa terlaksana. Dia mengingatkan agar Anies menjauhi produk-produk yang lekat dengan maksiat dan kemungkaran. Formula E harus jadi simbol membangun jati diri bangsa dengan nilai-nilai luhur dan kalau tidak, sama saja dengan rezim ini yang zolim karena suka dengan maksiat dan kemungkaran. Dan jangan salahkan umat Islam, khususnya Spirit 212, akan meninggalkan Anies Baswedan, katanya. Demikian informasi yang kami rangkum dari sumber beberapa media massa, baik media cetak maupun media elektronik. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman Anda saudara.